Halo sahabat Indo TV dimanapun sahabat berada, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Berkisah dari seorang wanita yang sukses dengan karirnya, tetapi di balik kesuksesannya, dia mempunyai masa lalu yang sangat kelam. Jangan terlalu lama basa-basinya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan dua orang laki-laki penagih hutang atau debt collector. Sebut saja Paman Dosok dan Sung B biar lebih mudah mengucapkannya. Mereka mendapatkan tugas dari bosnya untuk menagih hutang kepada Moja. Tanpa disengaja, ulang pun tiba. Dua pria itu melihat Ibu Moja yang sedang berjalan bersama dengan anaknya. Ibu Moja melihat kedua lelaki itu dengan bergegas berbalik arah. Ibu Moja pun berjalan cepat untuk menghindari si penagih hutang. Akhirnya Ibu Moja pun berhenti dan berjanji akan melunasi hutangnya. Tetapi penagih hutang itu tidak percaya dengan kata-kata Ibu Moja, karena ibu itu selalu mempersulit untuk membayar dan banyak alasan. Bahkan Ibu Moja pun beralasan kalau suaminya baru saja meninggal untuk menghindari penagih dan meminta keringanan. Tapi perdebatan di antara mereka membuat anaknya yang bernama Sung I marah dan mencubit tangan Dosok. Dosok pun tidak terima dan marah besar kepada Ibu Moja sampai memukul kepalanya. Sung I menangis karena melihat ibunya diperlakukan kasar. Dengan rasa kesal, Dosok akhirnya mengambil kesimpulan sendiri dengan mengambil dan menggendong paksa Sung I sebagai jaminan sebelum adanya pelunasan hutang dari sang Ibu Moja. Di sepanjang jalan, Sung I terus-menerus menangis. Ibu Moja akhirnya pergi ke bengkel las tempat suaminya bekerja untuk meminta upah gaji suaminya yang belum dibayarkan, agar segera bisa membayar hutang dan mengambil anaknya. Akan tetapi, Ibu Moja mendapatkan bentakan dari si bos bengkel. Dia berucap bahwa upah suaminya sudah dibayarkan dan uang itu dipakai untuk poya-poya dengan selingkuhannya. Dengan rasa kecewa, Ibu Moja masih mencari pertolongan. Dan akhirnya, lewat suara di telepon, Ibu Moja mendapatkan pinjaman dari seseorang dan langsung memberi kabar kepada si penagih hutang. Dengan badan lemas dan lesu, Ibu Moja keluar dari wartel. Akan tetapi, musibah pun datang. Ibu Moja pun kaget karena saat keluar dari wartel, di hadapannya ada dua polisi yang menunggunya. Ibu Moja pun akhirnya dibawa ke kantor imigrasi untuk dipulangkan ke negara asalnya, karena dirinya adalah seorang imigran gelap. Di lain tempat, Sung I dibawa ke rumah tinggal Dosok dan Sung B. Sesampainya di rumah Dosok, Sung I diperintahkan untuk istirahat dan tidur, karena besok akan dipertemukan kembali dengan sang ibu. Keesokan harinya, Sung I dibawa ke tempat kerjanya Dosok dan Sung B. Namun di saat itu bos mereka melihat Sung I. Si bos marah dan memarahi kedua pria itu karena yang diharapkan uangnya bukan jaminannya, yang menurut mereka seperti sebuah penculikan anak. Karena membawa Sung I sebagai jaminannya. Di saat waktu perjanjian tiba, Ibu Moja tidak ada dan tidak menepati janjinya. Perihal itu membuat Dosok marah dan melampiaskannya ke Sung I dengan menyeloteh bawel. Ketika itu di perjalanan dalam keadaan macet, Sung I tidak tahan dengan ocehan Dosok. Dia mencoba membuka pintu lalu kabur. Sung B dan Dosok mencoba mengejarnya, namun karena usia udah senja, lari mereka seperti keong yang lambat. Mereka pun kelelahan dan hasilnya nihil. Sung I tidak diketemukan. Sung I, si gadis kecil itu pun pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, situasi dalam rumah itu mengingatkan tentang akan keberadaan sang ibu.
Di sisi lain, Dosok mengetahui kalau Moja akan dideportasi dan dipulangkan ke negaranya. Dosok menemui Ibu Moja. Di percakapannya itu, Ibu Moja meminta agar si Sung-i diadopsi, dan dia memberi kontak telepon kepada Dosok agar menghubungi orang yang akan membayar tebusan Sung-i. Karena kemungkinan jika Sung-i ikut dideportasi bersamanya, tamatlah riwayat Sung-i sang anak. Dalam kesendirian, Sung-i berkemas dan membawa tas. Dia pergi di malam gelap untuk mencari ibunya, tanpa memikirkan bahaya di luar sana. Sung-i terus berjalan dengan raut wajah yang lelah, rambut kusut, dan sedih. Sung-i menelusuri jalan tanpa arah tujuan. Di saat Sung-i diganggu preman kampung selagi ia mencari ibunya, Dosok pun datang dan membela dan menolongnya. Kepiluan dan kesedihan yang mendalam bagi Sung-i. Dia menangis di hadapan Dosok dan ingin bertemu ibunya. Namun Dosok berucap bahwa ibunya pergi ke Cina karena dia membenci Sung-i dan Sung-i akan diadopsi oleh orang lain. Mendengar hal itu, tak terbendung lagi, hingga air mata deras pun membasahi wajah Sung-i. Semakin kencanglah tangisan itu, dan semakin mendalam kesedihannya, dan seketika membuat raut wajah Dosok berubah dan terdiam. Akhirnya Dosok pun membawa Sung-i ke rumahnya kembali, dan menjanjikan bahwa Sung-i akan bertemu dengan ibunya jika dia rajin belajar dan sekolah. Sepulang bekerja, Dosok dan Sung-bi senang karena melihat rumahnya yang rapi dan bersih. Bunyi telepon pun berdering. Paman Dosok mengangkat telepon. Ternyata yang menelpon adalah yang ingin menebus Sung-i. Dengan perasaan bahagia, Dosok pun mengiyakan kesepakatan yang dibuat oleh si penebus. Sebelum dia diantar, Sung-i akan dibelikan pakaian, dibelikan makanan, dan diajak jalan-jalan. Saat perbincangan di jalan, Sung-i sudah mulai beradaptasi dan bersenda gurau dengan kedua paman itu, dan memberikan nama panggilan untuk paman Dosok, yaitu dipanggilnya dengan sebutan Paman Sung-bo. Sung-i diberikan fasilitas yang diperintahkan oleh penebusnya, dengan membelikan pakaian, makanan yang enak, jalan-jalan, menonton konser. Bahkan Paman Dosok membelikan kaset favorit untuk Sung-i. Sung-i pun merasa senang dan bahagia. Dan sesampainya di rumah, Sung-i diberikan kue untuk perpisahan. Namun, hal itu membuat Sung-i merasa senang bercampur sedih. Tibalah saatnya Sung-i dipertemukan dengan orang yang menebusnya. Sebelum Sung-i dibawa pergi, Dosok membelikan Walkman dan foto ibunya. Namun perpisahan itu membuat Paman Dosok seakan tidak ingin Sung-i pergi. Ternyata kepergian Sung-i membuat Paman Dosok merasa kehilangan. Bahkan dia mengirim pesan kepada Sung-i, mencari kabar, dan menghubungi orang-orang yang ada kaitannya dengan kepergian Sung-i. Paman Dosok akhirnya mendapatkan alamat dan menemui si penebus Sung-i. Paman Dosok sangat marah setelah mengetahui bahwa Sung-i dijual kepada orang yang tidak diketahui keberadaannya. Paman Dosok pun menghajar dan memberikan bogem mentah kepada si penjual itu. Di sisi lain, ternyata Sung-i dijual kepada seorang mami pemilik sebuah diskotik, dan Sung-i dijadikan oleh mami sebagai pelayan yang bertugas membersihkan tempat dan melayani tamu. Mami tersebut mendapatkan telepon dari seorang tamu VIP-nya bahwa dirinya akan datang nanti malam ke diskotik tempatnya. Sung-i secara diam-diam membawa sebuah telepon. Lalu Sung-i ingin mengirim pesan kepada ibu sambil menangis dan menanyakan kapan dia akan dijemput. Di dalam klub itu, mereka selalu melakukan kesenangan. Sebuah perkara terjadi di klub itu hingga membuat seorang tamu melempar gelas kaca yang membuat berantakan. Mami memberitakan Sung-i untuk membersihkannya
Ketika Sung I sedang menyapu pecahan beling, tamu yang bersama Mami tersebut marah dan melempar botol ke dinding. Tak terduga, ternyata pecahan botol itu mengenai ke wajah Sung I, yang membuat wajahnya terluka dan berdarah. Mami sangatlah kejam. Dengan kejadian itu, dia tidak membawa Sung I ke rumah sakit, hanya diobati dengan obat merah saja. Saat tertidur pulas, Paman Dosok mendapatkan pesan dari Sung I. Dengan segala cara, Paman Dosok mencari informasi tentang keberadaan Sung I. Saat bunyi suara telepon, Paman Sung I bergegas mengangkat telepon tersebut. Sesuai harapannya, yang menghubunginya adalah Sung I. Di balik telepon itu, Paman Dosok mendengar suara tangisan yang memanggilnya Paman. Dia pun menanyakan, kenapa Sung I menangis. Juga menanyakan di mana alamat dia berada sekarang. Sambil terisak-isak menangis, Sung I memberitahu keberadaannya di klub malam Caca. Dengan rasa kaget bercampur kesal dan sedih, Paman Dosok meminta agar Sung I tetap diam, dan Paman Dosok pun langsung pergi untuk menjemput Sung I. Saat mendatangi klub malam Caca, klub itu sudah tutup. Paman Dosok berteriak memanggil-manggil Sung I. Saat Sung I keluar, Paman Dosok memecahkan kaca dan mengeluarkan Sung I dari dalam. Sang Mami pun keluar karena mendengar suara keributan. Saat Mami keluar, Paman Dosok merasa kesal dan menghampiri Mami lalu mencekiknya. Paman Dosok bertanya berapa uang yang dia berikan untuk membeli Sung I. Mami pun menjawab, saya membeli Sung I sebesar 4 juta. Paman Dosok pun berjanji akan mengganti uang 4 juta berserta gelas yang pecah. Keesokan harinya, Mami Caca mengirim pesan ke Paman Dosok untuk menagih janji. Tanpa berpikir panjang, Paman Dosok akhirnya menjual mobil satu-satunya untuk membayar Mami. Paman Dosok akhirnya merawat dan menyekolahkan Sung I. Sung I akhirnya bisa bersekolah dan mendapatkan banyak teman di sekolahannya. Sung I adalah murid teladan dan memiliki prestasi nilainya yang tinggi di sekolah. Beberapa tahun kemudian, Sung I menjadi remaja dengan prestasi yang luar biasa dan diterima di universitas terbaik. Paman Dosok pun bahagia. Di saat Sung I keluar dari sekolah, ternyata ibunya datang dan ingin bertemu dengan dirinya. Namun, Ibu Moja melihat Sung I bahagia bersama Paman Dosok. Sang ibu pun merasa tenang dan bahagia melihat anaknya yang sudah tumbuh dewasa dan berprestasi. Ibu Moja akhirnya pergi dan meninggalkannya. Paman Dosok menerima sebuah telepon dari seorang nenek yang memberitahukan bahwa Ibu Moja sedang sakit parah dan meminta kepada Paman untuk bersama Sung I segera datang ke rumahnya. Akhirnya Sung I dan ibunya dipertemukan kembali setelah sekian lamanya. Sebelum berpisah dengan Sung I, Ibu Moja meminta kepada Paman Dosok untuk mencari keberadaan ayah kandung dari Sung I. Paman Dosok mencari keberadaan ayah Sung I dan akhirnya Paman Dosok mendapatkan informasi keberadaan ayah Sung I. Paman Dosok mengajak Sung I ke sebuah tempat untuk dipertemukan dengan ayah kandungnya. Akhirnya Sung I dan ayah kandungnya pun bertemu. Paman Dosok meninggalkan mereka dan pergi dengan rasa senang bercampurkan sedih, dikarenakan Paman Dosok sudah menganggap Sung I sebagai anak sendiri. Tidak lama kemudian, Sung I menelpon Paman Dosok dengan sebutan ayah. Di saat itulah Paman Dosok merasa bahagia. Sung I meminta Paman Dosok untuk menjemput dirinya kembali. Tetapi di perjalanannya, penyakit yang Paman Dosok miliki kambuh dan mengakibatkan kecelakaan tanpa diketahui oleh Sung I. Selama 10 tahun, Sung I berusaha mencari keberadaan Paman Dosok, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil, karena nama yang Sung I sebutkan tidak ada dimanapun. Ketika Sung I mulai putus asa dengan usahanya, di perjalanannya dirinya melihat tulisan dan mengingat sebuah nama yang dia berikan kepada Paman Dosok di waktu kecil, yaitu Sunbo. Dengan cepat Sung I mendatangi kantor polisi
dan menanyakan nama Sung Bo kepada pihak polisi untuk mencarinya. Nama tersebut akhirnya diketemukan. Sung I pun bahagia dan langsung mendatangi tempat keberadaan Paman Dosok. Sung I akhirnya bertemu dengan Paman Dosok. Sung I pun sedih melihat kondisi Paman Dosok yang lupa ingatan. Di saat itulah Sung I berusaha mengingatkan sang paman. Sung I melihat sebuah buku tentang perjuangan sang paman yang membiayai hidupnya yang tidak pernah diketahui oleh Sung I. Akhirnya Sung I merawat Paman Dosok hingga sembuh.